Shalom Bapak Ibu Tuhan, kembali lagi dengan devotion dari GB Keluarga Allah Blessing. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Dan tentu saja saya berdoa Bapak Ibu semuanya sehat, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita masih membahas dengan tema God is, atau siapakah Tuhan itu. Karena saya percaya semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin sadar bahwa Dia yang memelihara kehidupan kita. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar melalui devotion ini Tuhan, setiap kami diubahkan, setiap kami dicelikan Tuhan, setiap kami dimerdekakan, setiap kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, firman Tuhan selalu menguatkan kehidupan kami, dan firman Tuhanlah yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita ada di minggu kelima, yaitu dengan tema God is, ya. Nah hari ini kita belajar tentang God is light, atau Tuhan adalah terangku. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa pengenalan yang benar membawa kepada keyakinan yang benar, dan keyakinan yang benar akan membawa kepada kehidupan yang benar. Jadi kalau kita kenalnya benar, maka keyakinan kita benar, maka hidup kita benar. Karena itu hidup kita ditentukan oleh pengenalan kita, oleh karena keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa Dia Tuhan yang hidup, kita yakin bahwa Dia adalah penolong kita, maka kita nggak akan takut untuk menghadapi masa depan yang begitu menakutkan kata orang, kata dunia. Tapi kita percaya bahwa setiap kita dipelihara oleh Tuhan. Nah hari ini kita sama-sama belajar tentang God is my light, atau Tuhan adalah terangku. Dalam Kejadian 1, pada awalnya ya dunia belum berbentuk, gelap gulita dan kosong, roh Tuhan melayang-layang. Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pertama kali Tuhan menciptakan terang. Dunia belum berbentuk, gelap gulita, kacau balau, tapi pertama kali Tuhan menciptakan terang. Nah saya suka Bapak Ibu ayat 4, ditekankan lagi firman Tuhan berkata, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, terang dan gelap tidak akan pernah bersatu. Sekali lagi ya, terang dan gelap tidak akan pernah bersatu. Ya, gelap adalah tanda ketidakadanya terang. Remang-remang adanya terang yang tidak cukup. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu, ya bukan berarti redup itu artinya gelap lebih kuat, tidak ada. Semakin gelap tetapi kalau ada setitik terang, maka gelap itu akan dikalahkan. Ya, karena itu terang selalu menyatakan yang namanya kebenaran. Nah, saya mungkin akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Ibu. Ya, terang akan memungkinkan melihat detail objek dengan jelas, mengidentifikasi kesalahan dan melakukan koreksi. Gelap membuat sulit untuk melihat dan mengidentifikasi detail, sehingga lebih rentan terhadap kesalahan dan juga kecelakaan. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Bali, saya pergi ke setelah situ Bondo, ada alas gitu ya, gelap gulita, nggak ada lampu. Yang saya hanya bisa adalah melihat lampu mobil saya, mungkin jaraknya sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Saya hanya mengikuti itu saja. Ya, saya percaya kalau saya mengikuti terang itu saya akan sampai. Ya, lalu apakah saya berani mematikan lampunya? Nggak berani. Kenapa? Karena gelap, sangat gelap. Nah kalau gelap saya nggak tahu apa yang terjadi, beloknya kemana, ya lalu di depan ada apa saya nggak tahu. Demikian juga kalau seandainya kita di rumah mati lampu. Ya saya yakin kalau Bapak Ibu mati lampu, Bapak Ibu pernah keluar, Bapak Ibu bingung nggak kelihatan apa-apa, ambil alas kaki atau sepatu, tiba-tiba Bapak Ibu ke mall, loh sepatunya kok beda, kanan dan kiri, yang kanan hitam, yang kiri warna coklat. Kenapa itu terjadi? Karena ketidakadaan terang. Tetapi kalau terang itu ada, engkau bisa melihat dengan jelas. Ya, bahkan engkau bisa produktif dikatakan. Ya, lalu apalagi engkau bisa sehat. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu bahwa sinar matahari itu sehat buat kita. Yang ketiga apa? Memberikan rasa aman. Siapa di sini suka jalan-jalan di tengah kegelapan? Tentu tidak. Anda pasti memilih yang terang. Banyak orang. Kenapa? Karena Anda merasa aman. Nah karena itu Bapak bilang Tuhan, hari ini
Ya, ada 3 poin yang saya mau bawakan. Yang pertama, bahwa terang Kristus selalu membawa pengharapan. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Kristuslah terang dunia. Barang siapa mengikut Kristus, mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, ayat ini keluar kalau kita melihat ayat atasnya atau perikop atasnya, yaitu tentang wanita yang berzina. Lalu orang Farisi memberikan kepada Yesus. Lalu orang Farisi berkata, apa yang harus kita lakukan? Sesuai hukum Musa, kita harus melempari batu sampai mati. Ya, tetapi Bapak Ibu, lalu Tuhan berkata, engkau yang tidak berdosa, engkau bisa melempari terlebih dahulu. Singkat ceritanya, mereka pergi satu persatu. Lalu keluarlah ayat 10 dan ayat 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 berkata, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, wanita ini hidup di dalam kegelapan, dia takut dengan terang. Pada saat dia bertemu dengan sang terang sesungguhnya, ya, dia berkata bahwa Tuhan berkata bahwa tidak ada yang menghukum engkau, termasuk dengan aku. Artinya apa? Tuhan mengubahkan kegelapan yang dalam diri wanita ini menjadi terang. Saya tahu Bapak Ibu, setiap kita hidup di dalam kegelapan karena kita manusia berdosa. Tetapi oleh karena sinar kasih Tuhan, setiap kita menerima terang yang diubahkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, dalam Tuhan, dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata hidup di sana diambil dari kata zoe. Zoe itu bukan hanya hidup, ya pokoknya hidup, tidak. Tetapi firman yang menghidupkan kita dan kita hidup oleh firman. Karena itu satu hal yang saya mau beritahu Bapak Ibu, di tengah kegelapan yang ada, keputusasaan, satu hal, bahwa terang Kristus selalu memberikan pengharapan. Yang kedua, yaitu terang Kristus memberikan kepastian. Yohanes 8 ayat 13-14 adanya cekcok antara orang Farisi dan Tuhan. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kata benar di sana bukan hanya benar, tetapi sah. Ya, sama-sama katakan sah. Artinya apa Bapak Ibu? Kesaksian Tuhan itu sah, tidak mungkin diingkari, tidak mungkin meleset, dan kesaksian itu benar adanya. Karena itu hari ini saya mau beritahu bahwa Tuhan selalu memberikan kepastian. Bukan hanya pengharapan yang kosong, tapi pengharapan yang penuh kepastian. Karena itu Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu, apapun keadaan, saya percaya bahwa Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah terang, dialah yang menuntun kita memiliki jalan kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, bahwa terang Kristus memberikan penerimaan. Sama-sama katakan penerimaan. Yohanes 8 ayat 15-16 kata, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Perhatikan ya, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, memang itu hak Tuhan, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Tapi saya suka Bapak Ibu, di awal ayat 15 Tuhan berkata, aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi aku menerima setiap kita semua. Terang Tuhan, kalau kita mau menerima terang Tuhan, maka setiap kita diterima oleh karena terang kasih Tuhan. Karena itu Yohanes 12 ayat 46-47 berkata, aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukan, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Saya percaya Bapak Ibu, terang Kristus menyelamatkan setiap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes 9 ayat 5 berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Tapi Yesus sudah tidak di dunia. Dia sudah kembali kepada Bapa. Lalu bagaimana dengan terang itu? Matius 5 ayat 14 dan 16 berkata, kamu adalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang Kristus diberikan kepada setiap kita umat percaya, supaya setiap kita, apapun yang kita kerjakan, dapat menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, engkau yang putus asa, engkau yang patah semangat, engkau yang tidak tahu harus kemana, terang Kristus memberikan pengharapan, terang Kristus memberikan kepastian, dan terang Kristus menerima setiap kita semua. Dan terang itu diberikan kepada kita supaya kita dapat menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terang kasih-Mu menyinari setiap mereka, dan mereka dapat melihat betapa besar dan ajaibnya kasih-Mu dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pakailah setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebab kami percaya Tuhan bahwa terang kasih-Mu yang dapat menyinari seluruh dunia sehingga banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.